Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, santriwan santriwati SMP Gunung Jati yang berbahagia. Pada kesempatan pertemuan ini kita bahas Akhlaqul Banin juz 3. Kita akan bahas halaman 9. Namun sebelumnya mari kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk kedua orang tua kita semua, guru kita semua. Wabil khusus pengarang kitab Akhlaqul Banin dari Syekh Umar bin Ahmad Al-Barojah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 9 untuk juz 3. Al-Qismul Awal, bagian pertama, fil adabi, menjelaskan tentang tata cara beradab, tata cara berakhlak. Bagian pertama, adabul masyi, tata cara berjalan. Dalam Islam, sekalian jalan diatur gitu kan Islam. Innalil masyi, sesungguhnya bagi orang yang berjalan, adaban, itu ada etikanya, diatur, ada caranya berjalan. Yajibu, wajib, alaika, pada kalian, pada kamu, ayuhal waladu, hei anak-anak anak-anak al-azizu yang mulia, yang baik. Anta malah, jika kamu melakukan biha, ya, dengan adab tersebut, jika kamu melakukan dengan adab tersebut, litas lama, supaya selamat, minal adza, dari hal-hal yang tercela. Wa ta'isha, dan kamu menjadi hidup, muhtaroman, yang dimuliakan, bainan nasi, di antara manusia. Nah, kenapa jalan aja diatur? Agar kita dalam berjalan ini bisa selamat dari hal-hal yang kurang baik, dan jalan dalam kehidupan kita ini bisa terdapat kemuliaan. Sebab apa? Sebab thamratul ilmi akhlaqun, buahnya orang yang berilmu adalah etika. Jadi orang yang berilmu menerapkan etikanya, tata cara yang baik, berarti sudah berbuah ilmu. Tetapi orang yang berilmu tidak menerapkan tata cara akhlaknya, berarti hanya hidup untuk dirinya sendiri saja, tidak bisa hidup bersama dengan orang lain. Kenapa? Nggak mau peduli dengan orang lain. Berikutnya, antuqaddima rijlakal yusra indal khuruji minal baiti. Ya. Antuqaddima, seyogyanya kamu melangkahkan, rijlaka, pada kakimu, al yusra, yang sebelah kiri, inda khurujika, tatkala kamu keluar, minal baiti, dari rumah. Manakala keluar dari rumah, ya, mau kemana saja, melangkahkan kakinya, kaki kiri. Watakulu, seraya membaca doa. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla. Nah, gitu ya. Kalau pendek ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, gitu ya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, aku berserah diri, alallahi, pada Allah Ta'ala. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an adillah,
dari hal yang sesat, au udilla atau yang menyesatkan, au azilla dari hal yang rendah, au uzalla atau merendahkan, au azlima atau dari hal-hal yang gelap, au uzlama atau menjadikan gelap, au ajhala atau dari hal-hal yang kita tidak tahu, au yujhala atau dari hal-hal yang menjadikan orang bodoh, alayya atasku, au abghi atau hal-hal yang merugikan, au yubgha atau menjadikan rugi, alayya pada saya. Itu doanya sih. Wang tamsi, dan jika engkau berjalan fi nafsika ghairika wala tamsi li ta'mala ma'syata. Wang tamsi, dan supaya kamu berjalan fi nafsika pada hal yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi yuk kita jalanin hal-hal yang kira-kira bermanfaat bagi diri kita sendiri, al-ghairika pada orang lain. Wala tamsi, dan janganlah kamu berjalan li ta'mala maksiatan, untuk melakukan maksiat. Mari kita jalan di niat kita rumah, langkahkan kaki dengan kaki kiri dulu menuju hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua atau bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita keluar dari rumah berjalan menghasilkan perbuatan yang maksiat durhaka. Kita berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, langkahkan kaki kiri kita dengan tujuan apa? Tujuannya itu tak belajar ke SMP Gunung Jati ini. Bapak dan ibu guru juga sama. Berangkat dari rumah, langkahkan kaki kiri, datang ke sekolah ini untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih baik semua. Kita sebagai peserta didik di sini sebagai santri untuk mencari kebaikan dalam rangka menuntut ilmu. Bapak dan ibu guru juga sama, melangkahkan kakinya dari rumah ke sekolah, datang ke sekolah ini untuk menyampaikan ilmu, kemanfaatan ilmu. Indahnya Islam sungguh sangat luar biasa. Ya, janganlah kita semua melangkahkan kaki kita tidak malah maksiatan, untuk melakukan perbuatan maksiat, litadurro atau menjadikan bahaya ahadan pada seorang pun. Fa inna rijlika, maka sungguhnya kakimu kasairi aldoika, karena sungguhnya kakimu adalah seperti hal kasari aldoika, seperti halnya anggota-anggota badan yang ada pada dirimu. Amanatun, yaitu berupa amanat, indaka, yang diserahkan pada kamu. Jadi kaki juga merupakan bagian amanat yang Allah berikan kepada kita. Wasatashhadu, dan akan menjadi saksi alaika padamu, bi amalika terhadap perbuatanmu, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Nih, kaki yang kita gunakan untuk berjalan ini nanti akan menjadikan syahid, menjadikan saksi tentang amal perbuatan yang kita lakukan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Kemana langkah kita berjalan? Ke sekolah apa ke terminal? Belajar apa main-main? Ibadah apa maksiat? Nah, mereka kaki ini akan menjadikan saksi hidup di akhirat nanti. Kama qala ta'ala, seperti sehalnya yang difirmankan Allah Ta'ala, yauma tasyhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Yauma, pada suatu hari nanti, tasyhadu akan menjadikan saksi alaihim, bagi umat manusia, alsinatahum, mulut-mulut mereka, wa aydiyakum, dan tangan-tangan mereka, kedua tangan mereka, warjulihim, dan kaki-kaki mereka, bima, dengan apa saja, kanu, yang terjadi, ya'maluna, yang dilakukannya. Jadi mulut, tangan, kaki kita ini nanti akan menjadi saksi di hari nanti terhadap apa yang
pernah kita lakukan hidup di dunia ini. Punya tangan, apakah tangannya dikerjakan untuk kebaikan? Punya mulut, apakah mulutnya menutur katakan hal yang baik dan bijak? Punya kaki, apakah kaki kita dilakukan pada hal yang baik dan bijak? Tuh. Atau sebaliknya, yaitu mari kita semua jaga ini semua ini lebih baik lagi. Yang kedua, wa ayyakuna masyuka wasaton, dan hendaknya lah perjalananmu, jalanmu itu wasaton, pertengahan, sedang-sedang saja ya. Jadi kamu berjalan sedang-sedang sajalah gitulah. La sari ancidan, tidak terlalu cepat, wala bati ancidan, dan tidak terlalu lambat juga. Kayak cepat kayak kuda larinya, kencang banget. Wala bati anjidan, kayak entok jalannya, lembek embah gitu ya. Kama amarallah ta'ala fi qoulihi, seperti halnya difirmankan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, waqsid, sedangkanlah fi masyika, jalan-jalan, jalannya baik saja, sedang-sedang saja ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul masyi tudhibul bahal mu'mini. Suratul masyi, gesitnya, terlalu cepatnya jalan seorang, tudhibu, bisa menghilangkan, bahaul mukmini, wibawanya ya, harismanya seorang mukmin. Wa fi riwayatin bahaul wajhi, dalam satu riwayat lain yaitu keindahan harismanya muka kita sekalian. Gimana orang bisa lihat muka jalannya seperti itu ya, jadi jalannya biasa aja gitu, jangan terlalu cepat, apalagi di tikungan bisa-bisa kalau lepas rem ngeblok tagar tetangga nantinya ya. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa begitu, antam syasu musrian. Nah ini pengecualian, mustasayat, pengecualian. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, antam syia, jika kamu berjalan musrian dengan cepat, idza kana li hajatin, nah idza kana hajatin, kecuali idza kana, apabila dalika, yang demikian itu dihajatin, ada keperluan, boleh jalan cepat sekali-kali bila ada keperluan, ada kebutuhan. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa disebutkan, diciptakan Nabi Muhammad al-asra, salat asar, fasra, maka cepat-cepat sama Nabi, tsumma dakhala baita, maka masuk sama Nabi ke rumahnya, fafazi'an nasu, maka orang fafazi'a, maka orang kaget, fafazi'a, maka kaget, an-nasu, manusia, min surati, dari apa, jalan cepatnya Nabi. Suatu saat Nabi Muhammad SAW jalan setelah sholat asar langsung pulang ke rumah, cepat jalannya, sehingga sahabat-sahabat bertanya, ada apa nih ya Nabi, oh jalan cepat amat. Faqala, maka mereka bertanya, faqala, maka Nabi bersabda, zakartu, aku ingat, syai'an, tentang suatu, min tibrin, dari kepeng emas, indana, yang kami miliki, fakarihtu, maka makruh saya ya, maka tidak senang saya, ayah bisani, bila kepeng emas itu menggangguku, menghalang-halangiku, fa amartu, maka aku perintahkan, bikismatihi, dengan membaginya. Nah Nabi mah beda, Nabi mah pas pulang sholat asar cepat jalannya. Sahabat-sahabat kaget, kenapa Nabi jalannya cepat ya? Kemudian Nabi mengatakan, saya ingat suatu kepeng emas yang di rumah. Nah kepeng emas itu mengganggu konsentrasi saya, maka saya ambil itu kepeng emas, kasihkan pada orang lain. Nah itu beda, Nabi pulang cepat ke rumah dengan butuh mau membagikan, mau sedekah apa yang dimiliki di rumah. Kalau kita kayak gitu, wah banyak katanya gitu ya, gitu. Udah capek-capek ngumpulin uang banyak, dibuang begitu saja. Nah beda itu makomnya ya, itu kan Nabi, kita lah sama-sama manusia ini gitu ya. Yang nomor 3 masih sekarang halaman 10, nomor 3, wa alla tamsiya fi na'li wahidin, wala tamsiya, dan janganlah kamu
berjalan fi na'lin wahidatin dengan satu sandal. Jangan berjalan dengan satu sandal. Wafil hadisi, dan disebutkan dalam satu hadis, layam syiahadukum fi na'lin wahidin. Jangan, tidak boleh seorang berjalan dengan sendalnya satu aja, apalagi satunya panjang, satunya tinggi, satunya pendek, kayak orang pincang, teklak gitu. Jadi harus sepasang. Wal yan alahuma jami'an, dan seyogianya kamu sekalian memakai kedua-duanya. Pakai, jangan satu aja. Auliyah lahuma, atau menyopot kedua-duanya jami'an semuanya. Jadi kalau pakai, kalau enggak, jangan satu pakai satu enggak gitu. Kalau rusak Pak satu, ya satunya ditenteng gitu lah. Ditenteng dua-duanya gitu, jangan satu pakai satunya enggak. Wala tadukko, dan jangan kamu wala taduko, dan jangan kamu ngasak-ngasak gitu. Al-ardo, di lantai, di kodamika, dengan dampal kakimu, au bina'lika, atau dengan sandalmu. Jangan lakukan jalannya srek begitu ya. Angkat jalannya, langkahkan kakimu dengan tegap. Jangan digeret itu sendal. Mentang sendal ini baru ya. Kebrak. Itu mengganggu orang lain. Jangan diangkat dengan baik. Jangan ada suara gitu. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, wala tamsi fil ardi marha. Wala tamsi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, atas bumi, marha, dengan penuh kebencian, marha, dengan penuh kemurkaan. Biasa aja jalannya gitu. Innallaha subhanahu wa ta'ala la yuhibbu, tidak suka, kulla mukhtalin, terhadap orang yang berbuat aniaya, berbuat lacut, fakhurin, juga berbuat aniaya. Wafil ayatil ukhra, dan disebutkan dalam ayat yang lain, wala tamsi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tulan. Wala tamsi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di atas bumi, marhan, dengan penuh kebanggaan, kesombongan. Innaka, karena sungguhnya kamu, lang tahriqal arda, lang tahriqo, tidak akan bisa menyelam, lang tahriqal arda, tidak akan bisa menyelami bumi, wala taghul jibala, dan tidak akan bisa menaiki gunung tulan tingginya. Kamu biasa aja, tidak akan lebih dalam daripada bumi, dan tidak akan lebih tinggi daripada gunung. Itu kita berjalan biasa-biasa, jangan sampai jalan kita mengganggu orang lain. Itu saja barangkali pada kesempatan pertemuan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Jadi intinya kita semua dalam melaksanakan aktivitas dalam jalan ini ada etikanya. Mana keluar dari rumah, memakai sendal gimana, sehingga aktivitas kita ini bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Demikian yang kami sampaikan. Kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Hari kelam, mari kita tutup bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.